Berikutnya, Timnas Pemenangan Anies Muhaimin dan TPN Ganjar Mahfud mengendus kecurangan dalam proses pemungutan suara pemilu 2024. Ya, terkait maraknya dugaan kecurangan pemilu, Presiden Jokowi mengimbau masyarakat tidak hanya teriak curang, namun juga melapor ke Bawaslu dan MK. Upami iya sami nomor 3 terus dicoblos. Nomor 2. Upami iya nomor 2 terus dicoblos. Buktilah. Coblos ini mbah. Kaget lagi ya. Kaget ada iya. Kaget ada iya. Sejumlah dugaan kecurangan pada pemungutan suara pemilu 2024 mewarnai jagat media sosial. Timnas Pemenangan Anies Muhaimin mengklaim telah mengantongi sejumlah laporan kecurangan dalam proses pemungutan suara yang didapat dari laporan para saksi tim sukses maupun partai pendukung Anies Muhaimin di TPS-TPS seluruh daerah. Laporan ini diserahkan kepada kami tim hukum dan kami akan segera memfollow up-nya. Salah satunya tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan dengan data-data yang lebih lengkap. Sementara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud memberi contoh sejumlah kecurangan yang ditemukan dalam pemilihan presiden 2024. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengungkapkan dugaan kecurangan tersebut. Anda lihat di Madura ada laporan ya, bahwa satu desa itu penduduknya tidak mendapat panggilan untuk mencoblos dan kertas suara sudah dicoblos 02. Nah ini kita akan investigasi hal semacam ini. Terpisah, Presiden Joko Widodo meragukan ada kecurangan di TPS karena pengawasan berlapis dari berbagai elemen masyarakat di setiap TPS. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tak hanya teriak-teriak soal dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK lagi sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Jika betul ada kecurangan, maka Bawaslu berwenang untuk menangani dugaan kecurangan itu. Tim Liputan, CNN Indonesia. Perputaran uang di tahun politik diproyeksi mencapai 140 sampai 190 triliun rupiah dan akan menyumbang pertumbuhan ekonomi menjadi 5,1% hingga semester 1 2024. Namun perputaran uang ini hanya bersifat sementara. Penyaluran bansos masih diperlukan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Perputaran uang pada pemilu 2024 bisa mencapai 190 triliun rupiah yang dimulai dari persiapannya di tahun 2023. Uang itu berasal dari anggaran pemerintah maupun dari anggaran masing-masing partai dan calon. Perputaran uang ini naik 231% dibandingkan pemilu 2019. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, Pilpres dan pemilihan legislatif mendatangkan uang beredar hingga 65 triliun rupiah. Sedangkan Pilkada diperkirakan akan mencapai 32 triliun rupiah. Pemilu legislatif adalah yang paling banyak melakukan pengeluaran biaya, dikarenakan ada sekitar 15 orang caleg dari satu partai harus menggait suara warga di seluruh Indonesia. Selain untuk mencetak alat peraga kampanye, pengeluaran juga berbentuk sosialisasi secara door-to-door. Saya kira kalau lihat sektornya ada beberapa hal ya. Yang pertama tentu saja ya atribut atau merchandise pemilu itu akan luar biasa ya. Spanduk, kaos, kemarin kita sudah lihat kemana-mana ya. Kemudian juga termasuk jasa pemasangan. Yang kedua adalah makanan nih, catering, event planning, dan sebagainya, itu akan tumbuh begitu. Baru perhotelan, transportasi. Nah, ini juga muncul ya karena banyak meeting-meeting oleh para caleg dan sebagainya. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Fahrul Fulvian mengatakan perputaran uang selama pemilu 2024 mencapai 140 triliun rupiah di luar penyaluran bansos. Ini telah mendorong konsumsi dan bisa menyumbang 0,8 sampai 1% dari PDB. Masyarakat mengalirkan belanja mereka ke sektor real dan sektor keuangan. Setelah pemilu selesai, belanja mereka akan beralih ke instrumen investasi seperti obligasi, deposito, dan saham. Kita lihatnya total belanja ya, ini di luar bansos ya, belanja dari caleg. Total caleg itu kemungkinan kita lihat belanjanya 140 triliun bisa menyumbang 0,8 sampai 1% dari PDB, Mbak.
Ini dampaknya akan positif, jadinya kita nggak usah kaget kuartal 1 sama kuartal 2 ini pertumbuhan sisi konsumsi kita masih bisa meningkat. Ini bansos itu sangat dibutuhkan karena kondisinya memang by inisial itu uang tidak berputar di bawah, itu udah sering dibahas, jadinya memang solusinya bansos itu momentumnya tidak boleh dikendorkan, itu yang aku lihat. Fahrul menghitung semester 1 2024 pertumbuhan ekonomi akan di 5,1%, sementara inflasi akan sampai 3% seiring berakhirnya masa panen. Desi Aritonang, Maria Oktober, Jakarta.